Dan itu semua sudah lebih dulu diawali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang lisannya itu mudah menghargai, mudah mengapresiasi, pribadinya mudah menunjukkan cinta. Jadi jangan dikira pengasuhan orang tua kita yang dulu itu yang keras, itu pasti bikin anak tangguh, enggak. Pengasuhan yang ideal itu pengasuhannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lemah lembut, penuh cinta, tapi tetap disiplin. Gitu ayah bunda ya. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mengajarkan kepada kita ya, tentunya dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan kita untuk menjadi orang tua yang mendidik anaknya terpenuhi kebutuhan cintanya, karena masalah remaja ini, masalah pemuda ini dari data yang tadi sudah kita himpun itu adalah needs of love yang tidak terpenuhi atau istilahnya lack of love, kehilangan cinta. Nah, itu ya Bunda ya. Sehingga ini yang menjadi perhatian, menjadi masalah terbesar bagi perkembangan kesehatan mental anak-anak atau remaja kita. Nah, sebentar, Kak Gigi mau share apa namanya? Apa ini? PowerPoint. Kok mau bilang PowerPoint aja susah nih. Sebentar. Nah, ini dia ya Bunda ya. Jadi kalau kita berbicara tentang remaja, maka apa sih yang sedang dibutuhkan? Apa sih yang sedang diinginkan oleh remaja? Itu adalah pembentukan, pembangunan konsep diri dan harga diri mereka. Maka ayah bunda, jangan samakan anak remaja kita dengan anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun. Di mana kita masih sering mengkritik mereka, di mana kita masih sering menuduh-nuduh mereka, di mana kita masih sering apa namanya otoriter ya, pokoknya harus begini, harusnya nurut, nggak boleh gitu ya, nggak bisa. Remaja itu mereka sudah berkembang konsep diri dan harga dirinya jauh lebih baik daripada usia anak-anak kita. Kalau cara mendidik kita masih sangat otoriter, cara mendidik kita jarang mengapresiasi, jarang melirik kepada kebaikan mereka, maka ini jadi masalah. Banyak orang tua yang ketika mendidik remajanya, itu satu, kesalahan-kesalahannya ini. Menyamakan standar pengasuhan antara remaja dengan usia sebelumnya. Ini salah kaprah ini ya Bunda. Kalau di usia 6 sampai 12 tahun, kita itu strict, kita top down, kita pakai sistem apa namanya atasan bawahan, nggak ada masalah. Memang itu usianya. Ini usia pendidikan. Ali bin Abi Thalib dalam kutipan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar di kitabnya Kaifa Turabbi Abna'aka, beliau menyampaikan, didiklah anakmu di usia 7 tahun yang kedua. Artinya di usia 6 sampai 12 tahun ini fokusnya pendidikan yang disiplin tadi, agak kenceng ya, aturan top down ya, diarahkan strike gitu nggak masalah, boleh. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan di 6 tahun atau 7 tahun awal itu anak-anak ya, bagaimana sikap orang tua bersama anak-anak? Bermain. Bermainlah bersama mereka di 7 tahun pertama, didiklah mereka di 7 tahun yang kedua, jadilah sahabat mereka di 7 tahun yang ketiga. Nanti ayah bunda bisa lihat itu di ada kajiannya. Eh, Nanti kalau ada yang butuh kita kasih linknya ya, kajian kitab Kaifa Turabbi Abna'aka, Syekh Ahmad Nasir Ataya. Jadi ayah bunda mendidik anak-anak itu ada fasenya. Jadi kalau tadi kesalahan pertama menyamakan pendidikan remaja dengan usia sebelumnya, wes ini mesti salah. Karena tadi harusnya kita jadi sahabat di usia 7 tahun yang ketiga, kok kita malah jadi seorang apa istilahnya ya, musyrif ya, atau mungkin orang yang apa ya, kalau musyrif mending ya, apa misalnya ya, atasan dengan bawahan gitu ya.
guru dengan murid langsung gitu ya. Nah ini agak berat kalau itu diterapkan di remaja. Nah kemudian kesalahan berikutnya yang sering, dilakukan oleh orang tua adalah orang tua terlalu fokus pada kesalahan remaja. Kenapa? Karena ekspektasi ayah bunda yang sangat tinggi kepada remaja. Apa ekspektasi yang tinggi? Ya tadi, remaja harusnya sudah mandiri, remaja harusnya sudah sadar, remaja harusnya banyak benernya daripada salahnya, remaja kadang nggak boleh salah gitu ya. Kenapa kita seperti itu? Karena kita menggunakan standar berpikir kita diterapkan untuk anak-anak remaja kita. Kita itu standar berpikirnya dewasa, Bapak Ibu. Dan ini kadang kita lupa switch, kita lupa ganti ketika menghadapi anak kita yang remaja. Oh iya, sudut pandang POV-nya remaja itu begini toh. Dia itu mungkin akalnya sudah sempurna, saya sudah balik. Dalam Islam sudah balik nih, udah sampai akalnya, kesadarannya tinggi. Tapi kan ilmunya belum, pengalamannya belum, ya. Apalagi dulu kalau pendidikan kita nggak maksimal. Gimana kita menuntut mereka maksimal di usia remaja? Sehingga kalau mereka salah, oke ini hal yang maklum. Tinggal kita ingatkan anak-anak remaja kita. Terkadang kita itu dengan POV kita harusnya begini. Itu kan orang dewasa yang berpikir punya kesadaran seperti itu. Mereka belum tentu punya. Kita berpikir seperti itu karena berbagai macam peristiwa pengalaman yang sudah kita lalui Bapak Ibu. Tapi remaja, coba kita flashback ke masa kita remaja dulu. Kita juga mungkin akan banyak salahnya. Coba mungkin justru kalau di masa-masa dulu bahkan kita mungkin ya wallahu alam ya qadarullah, mungkin kita jauh lebih buruk bahkan mungkin daripada anak-anak remaja kita sekarang. Anak remaja kita sekarang hafalan Qur'annya sudah misalnya ada yang 3 juz, ada yang 2 juz. Kita dulu apa kabar? Anak remaja kita, dia sekedar suka sama lawan jenisnya. Dia chat-chat-an di IG-nya, tapi mungkin kita dulu sempat pacaran. Sehingga ayah bunda, kita harusnya switch. Oh iya, ini masanya mereka. Mereka sedang mengembangkan konsep dirinya. Sehingga mereka boleh, maksudnya mereka boleh gitu ya, ketika mereka salah, oke dia salah, kita ingatkan, tapi jangan sampai menjadi orang tua yang lupa akan kebaikan-kebaikan anak-anak kita. Justru prinsip mendidik remaja itu lebih banyak me-reminder mereka tentang kebaikan-kebaikan mereka, dan kalau mereka punya kesalahan, diluruskan kesalahan. Namun terkadang yang terjadi, kita terlalu banyak fokus sama kesalahan, terlalu seolah-olah menuntut mereka. Sehingga kebaikan yang ada pada remaja kita tidak nampak oleh kita, seolah-olah begitu, dan akhirnya itu juga yang diyakini oleh remaja bahwa dirinya itu tidak banyak kebaikannya. Akhirnya apa? Dia gagal dalam memenuhi konsep diri positifnya. Nah, ini masalah mental yang berkembang. Akhirnya remaja melihat dirinya nggak positif. Akhirnya kalau konsep diri positif berdampak pada yang namanya self efficacy. Apa itu self efficacy? Keyakinan diri untuk mampu menyelesaikan sesuatu. Akhirnya remaja kita kadang rendah diri, kadang merasa kurang yakin, ya, percaya dirinya rendah. Dan kalau sudah percaya diri rendah, ketemu temannya di sekolah kok suka ngebully, ya udah tambah glosor, tambah rendah harga dirinya. Kalau sudah tambah rendah, apa yang bisa diperjuangkan lagi dari dirinya? Maka prinsip pertama dalam pengembangan dan pembangunan konsep diri remaja adalah menghargai mereka sebagai manusia dewasa. Kadang kita itu ayah bunda menuntut mereka layaknya manusia dewasa, tapi penghargaan kepada mereka sebagai individu dewasanya kurang. Contohnya apa? Jarang dikasih kepercayaan. Contohnya apa? Ya, mereka ketika apa namanya?
punya pilihan, kita jarang mengakomodasi pilihannya. Ketika mereka ingin menjelaskan kenapa dia salah, kita nggak mau mendengarkan ceritanya. Ketika mereka menyampaikan alasannya, dibilang itu pembelaan, dibilang flying victim, dibilang manipulatif. Bagaimana mungkin kita orang yang menuntut mereka menjadi individu dewasa, tapi tidak memperlakukan mereka sebagaimana individu yang dewasa? Selayaknya kita kepada kolega kita, teman kerja kita, bahkan mungkin atasan kita yang udah dewasa itu, kita menghargai, kita menaruh kepercayaan, ya. Kita tidak mudah menjudgment mereka, kita memberikan mereka ruang untuk mereka bercerita, untuk membuat pilihan. Itu adalah cara-cara kita memperlakukan remaja kita layaknya orang dewasa. Karena dalam Islam sudah balik, sampai akalnya, ya. Pubertas ini ayah bunda. Sehingga tidak bisa diremehkan cara berpikirnya. Nah, perilaku kita yang meremehkan mereka, itu meng-underestimate mereka, sehingga anak-anak remaja dianggap tidak dipercaya. Maka bagaimana mungkin mereka percaya dengan kita? Akhirnya, kedua orang ini nggak saling percaya. Kalau sudah nggak saling percaya, di mana koneksinya? Kalau nggak ada koneksinya, bagaimana mau mengkoreksinya? Sementara kaidahnya connection before correction. Koneksi dulu, baru koreksi. Nah, ini yang jadi masalah. Nggak ada koneksi, banyak koreksinya. Kita pun sama. Kalau ada orang yang nggak kenal sama kita, tiba-tiba dia datang, langsung ngoreksi kita. Kamu tuh salah, harusnya begini, harusnya begitu. Langsung ngasih nasihat ke kita. Kadang kita nggak terima, siapa? Kenal aja enggak, ya. Apalagi dia mentahdir kita. Misalnya gitu ya. Ini nggak kenal, nggak pernah ngomong, tiba-tiba mentahdir. Wah, tahdir ini apa? Ya, tahdiran ini. Ini dia mengapa ya istilahnya, ya mengingatkan sebenarnya, memperingatkan gitu ya. Nah, maka kalau orang itu kenal dekat sama kita, orangnya baik sama kita, orangnya suka memberi kita, orangnya suka menghargai kita, lalu dia mengingatkan kita, bahkan memperingatkan kita sekalipun, nggak ada masalah. Kita terima. Usamah bin Zaid ketika dimarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu Nabi pernah marah kepada Usamah bin Zaid, usianya pemuda dia waktu itu. Gara-gara itu karena kurang matangnya, ya, kurang pengalaman, ya, dan sebagainya. Sehingga ketika dia berperang ketemu musuh yang sudah bersyahadat, itu tetap dibunuh sama dia. Apa pembelaan Usamah bin Zaid di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Usamah, ya, karena dia bersyahadat itu, ya pura-pura. Ya, karena sudah terdesak, sudah mau mati dia, kalah dia, makanya dia melindungi dirinya dengan bersyahadat itu. Makanya tetap ditebas sama Usama. Tapi apa kata Nabi? Sudahkah engkau belah dadanya sehingga engkau tahu isi hatinya? Nah, Nabi mengatakan itu dengan marah. Namun marahnya Nabi tidak menyakiti Usamah bin Zaid, justru memberikan dia ilmu, memberikan dia pengalaman, memberikan dia pemahaman. Kenapa? Karena Nabi dengan Usamah itu sangat dekat, sangat lekat. Bagaimana tidak, ayahnya Usamah bin Zaid itu adalah kesayangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun Usamah bin Zaid, julukannya juga kesayangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka koneksi kalau sudah terbangun dengan baik, Masya Allah. Dan coba lihat bagaimana sikap Nabi yang kemudian mengangkat Usamah bin Zaid menjadi panglima dalam sebuah peperangan. Padahal di dalam pasukannya itu ada sahabat yang senior, yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih dekat dengan Nabi. Ya, ada Umar di sana. Ya, bagaimana itu ya? Nah, maka ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita bisa melihat bahwasanya konsep diri itu menjadi salah satu indikator kesehatan mental pemuda kita. Di mana orang tua sangat memahami bidang akademik anak-anak kita. Mungkin dia nggak pintar banyak pelajaran, tapi dia ada satu kesukaannya. Mungkin di bidang sosial, di bidang bahasa, di bidang IPA gitu ya. Apa nih yang dia suka? Minimal itu dulu. Atletik, ya.
penampilan fisiknya, bidang lain dari dalam diri anak kita, coba kita cari. Karena kalau kita mengingat-ingat dulu ketika peristiwa perang, Uhud ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sempat ya melarang para anak-anak ya ini pemuda, remaja-remaja ya yang mau ikut perang. Karena ya memang belum cukup usianya, masih anak-anak. Namun ada Rafi' bin Khadij ya, yang dia semangat sekali pengen ikut perang Uhud. Nah, lalu dia menjelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia mampu menggunakan busur panah dengan sangat baik, akurat panahnya ya, tembakannya. Dan Nabi meminta buktikan, dibuktikan dengan apa oleh Rafi' bin Khadij dan terbukti. Maka Nabi pun mempercayainya, menghargainya, ikut ayo perang, boleh. Sebelumnya nggak boleh. Ini bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memperlakukan orang lain itu ya sesuai dengan kondisi mereka. Kalau ini remaja, pemuda, ya tadi Nabi dengarkan, Nabi mau lihat, ya, dan Nabi menghargai. Begitupun Samurah bin Jundub, ini temannya Rafi bin Khadij. Dia iri ya, wah ini kok Rafi boleh ikut, kok aku nggak boleh? Maka dia bilang sama ayahnya, ya, bilang sama bapaknya Samurah bin Jundub, ya. Kemudian Samurah mengatakan bahwa dia itu bisa bergulat dan bisa mengalahkan Rafi bin Khadij. Kemudian bapaknya Samurah pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan tentang keinginan putranya yang ingin ikut perang dan mengatakan bahwa putranya itu bisa mengalahkan Rafi' bin Khadij dalam bergulat. Lalu Nabi katakan, buktikan. Setelah dibuktikan benar Samurah yang menang, maka Samurah pun ikut perang. Maka ayah bunda ini menjadi salah satu contoh. Nah, dan contoh kita nggak main-main. Contoh kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik itu di masa Nabi. Nah, maka konsep diri pemuda itu, cara meningkatkannya adalah dengan melihat, memperhatikan, dan menghargai mereka. Ya, di sini menaruh kepercayaan, mengingat-ingat kebaikannya ya. Bagaimana Nabi memuji Abdullah bin Mas'ud ya, innaka gullam mu'allam. Kenapa? Karena Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud semangat sekali belajar Al-Qur'an. Bahkan ya Abdullah bin Mas'ud ya mampu menghafal sekitar 70 surat langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini ayah bunda ya melihat kebaikan-kebaikan pemuda, menghargainya ya, menaruh ya keyakinan paling atas ya bahwa mereka itu punya kemampuan yang baik. Kemudian memorinya, ingatkan pada diri anak-anak remaja kita bahwa dirinya itu sangat dicintai, dirinya itu punya kebaikan, dirinya itu punya kemampuan. Maka mengulang-ulang kebaikan mereka itu sebenarnya sedang murojaah memori mereka. Memorinya sedang apa istilahnya dinaikkan kembali. Ya, long term memorinya itu sedang dikuatkan, memori jangka panjangnya tentang kebaikan-kebaikan mereka. Sehingga keyakinan-keyakinan yang buruk tentang dirinya itu levelnya di bawah kebaikan-kebaikan mereka. Dan manusia itu fitrahnya memang kebaikan. Nah, ketika konsep dirinya itu positif, maka muncul yang namanya security. Ya, makanya ketika anak-anak remaja kita, ayah bunda di usia ini, bunda ini udah ada jerawat ya. Bunda kok aku pendek ya, nggak tinggi-tinggi ya. Bunda, ayah kok rambutku keruwel-keruwel gini, nggak kayak teman-teman yang lain ya. Disinilah kesempatan kita untuk menguatkan dari sudut pandang apa? Fisiknya. Karena penampilan fisik ini menjadi perhatian pemuda kita. Atletik juga sama, akademis juga sama, ya, bidang-bidang diri lainnya sama. Itu mereka sangat sensitif dengan kemampuan mereka, penampilan mereka, ya, dan sebagainya. Dan sebaliknya, ketika remaja kita punya konsep diri yang negatif, maka insecure-nya, rasa tidak amannya semakin tinggi, ayah bunda. Apa dampaknya? Dampaknya adalah anak-anak itu kalau insecure-nya tinggi, maka itu akan menghasilkan emosi negatif yang disebut takut. Rasa takut ini
membuat remaja itu punya cara pandang yang negatif, ya. Cara pandang. Jadi rasa takut itu nanti dampaknya ke mana? Kognitifnya, ke pikirannya, ke kemampuan berpikirnya, ke akalnya. Apa? Cara pandang yang negatif. Kepada siapa? Kepada dirinya dan kepada dunia. "Ah, kayaknya aku gagal nih. Kayaknya aku nggak bisa nih. Kayaknya dunia emang nggak adil deh. Kayaknya dunia itu hanya berpihak pada kaum-kaum good looking deh." Kayak gitu jadinya, salah memandang dunia. Jadi dia punya irrational belief, keyakinan-keyakinan yang nggak rasional. Nah, ini yang berkembang di kognitifnya. Kalau sudah kognitifnya bermasalah, nanti tinggal nunggu waktu aja. Perilakunya bermasalah, emosinya bermasalah. Gampang marah, ya, mood-mood-an. Nah, ini yang disebut oleh John Santrock. Kenapa? John Santrock ini pakar perkembangan ya, ayah bunda ya. Nah, beliau mengatakan dalam bukunya Lifespan Development itu, bahwa masa remaja itu masa storm and stress. Dan kenapa storm and stress? Sebenarnya normalnya nggak storm and stress kalau orang tua, keluarga, lingkungan, guru-gurunya itu memberikan support yang bagus. Kalau enggak, ya sudah, ya, konsep diri yang rendah tadi menghasilkan insecurity. Insecurity menghasilkan emosi negatif yang disebut, takut, ya, afraid, fear, ya. Kemudian emosi, takut ini menghasilkan apa? Satu, konsep berpikir yang salah, yang negatif. Tentang siapa? Tentang dirinya, tentang dunia. Kalau sudah negatif, overthinking dan sebagainya, dampaknya ke emosi. Nah, makanya remaja sering disebut emosinya naik turun, nggak stabil, emosinya susah ditebak, gampang marah, gampang meledak. Sebenarnya itu salah satu ciri bahwa remaja kita sedang insecure, ayah bunda. Nah, jadi memang betul ada pengaruh hormon ya. Ya, kalau laki-laki testosteronnya, perempuan estrogen, progesteronnya memang betul. Tapi tidak sesignifikan itu. Dan dia punya masa penyesuaian diri, adaptasi. Nah, masalahnya storm and stress ini, itu yang disebut sebagai storm and stress oleh John Santrock itu, kalau terjadi itu lebih dari 6 bulan fase-fase, eee, apa namanya, pubertasnya. Jadi kalau awal-awal pubertas, it's okay, dia jadi emosian, jadi gampang marah, tapi kalau lewat dari 6 bulan itu nggak normal. Berarti ada masalah sama remaja kita secara mentalnya. Nah, jadi jangan berpikirnya, "Oh ini, masalahnya karena dia sedang adaptasi nih. Oh ini gara-gara pubertasnya." Loh, kalau sudah pubertas itu kan dia sudah terbiasa 6 bulan itu, dan itu adalah standar kesehatan, standar juga kesehatan mental tuh 6 bulan. Penyesuaian terhadap penyakit atau hal baru, kondisi baru. Adaptasi itu 6 bulan. Nah, penyakit penyakit mental itu tegak diagnosisnya kalau gejalanya muncul selama 6 bulan. Ini 6 bulan ini memang patokan. Nah, kalau lewat 6 bulan masih begitu ya, di umur, 13 tahun masih begitu, di umur 14 masih begitu, 15 masih begitu, ah, ini ada yang salah. Kok emosian terus? Nah, berarti remaja kita insecure. Nanti perilakunya apa yang muncul? Ya emosinya jadi negatif ya, jadi marah-marah, jadi up and down, jadi gampang depresif gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi perilaku, adanya penurunan produktivitas. Dan tidak jarang sebagian remaja justru meningkatkan agresivitasnya. Sudah mah nggak produktif malah agresif. Nah, ya, sebagian pemuda itu, eee, ciri penurunan produktivitasnya adalah menarik diri, di ruangannya ya, di kamar, dengan dalih apa? Dalih privacy. Memang ada sih fase perkembangan privasi remaja, tapi kalau dia itu udah nggak produktif, ngapa-ngapain sulit ya, nunda-nunda kerjaan, nunda-nunda tugas ya. Nah, dan ada manipulatif ditanya bundanya, "Udah sholat, Nak?" "Udah," padahal belum ya. Nah, ini bukti adanya penurunan produktivitas. Sehingga ini menjadi, salah satu ciri bahwa anak remaja kita mengalami insecurity. Kalau sudah insecure, berarti ada masalah sama konsep dirinya. Bisa dipahami ya, ayah bunda ya?
Nah, itu kalau kita bicara dinamika kesehatan mental remaja seperti itu polanya. Nah, perasaan takut itu bukan hanya tadi ya memicu apa namanya, cara berpikir tadi yang bermasalah. Tapi yang kedua, dampak yang kedua, rasa takut itu akan mengembangkan gangguan kecemasan. Makanya ada masalah anxiety. Nah, kecemasan-kecemasan ini itu kalau dibiarkan berkembang jadi macam-macam penyakitnya. Ada yang mau OCD, makanya OCD itu sering terjadinya sama pemuda atau remaja-remaja awal. Ya, biasanya di 11 tahun, 12 tahun lah. Ya, kebanyakan sih 12 tahun ke atas. Ya, wudunya berulang-ulang ya. Kadang mau masuk rumah itu apa namanya? Gagang pintunya itu dibersihin berulang-ulang ya. Kadang mau keluar rumah itu ngecek pintunya berulang-ulang ya. Nyuci pakaiannya, nyuci tangannya berulang-ulang, mau sholat, takbiratul ihramnya juga berulang-ulang. Wah, OCD itu, obsessive compulsive disorder. Gejalanya gitu. Kalau dibiarkan gejala itu muncul terus lebih dari 6 bulan bisa tegak tuh diagnosis, OCD-nya. Nah, ini kalau sudah tegak gimana? Ya minum obat. Nah, untuk sembuhnya tahap pertama obat dulu. Nah, berat. Nah, jadi kalau bisa dicegah. Kita deteksi awal biar nggak, fix, apa namanya, sakitnya itu jadi terdiagnosa gitu ya, apa, terdiagnosisnya, tegak diagnosisnya, jangan sampai begitu. Nah, kemudian berikutnya ya Bunda rahimani wa rahimakumullah, selain gangguan masalah kecemasan tadi ya, ada OCD, ya pokoknya macam-macam ya, ada general anxiety disorder ya, gangguan kecemasan menyeluruh ya, atau bahkan gangguan kepribadian, apa namanya, ambivalen ya, ambang dan sebagainya, banyak masalah-masalahnya. Nah, ini bukan nakut-nakuti, tapi memang begitu, kita sedang bicara kesehatan mental sesuai judul ya. Nah, kemudian yang terakhir, selain gangguan kecemasan, dampak dari takutnya tadi ya, langsung ke masalah, sosial ya, adaptasi anak-anak kita. Jadi kemampuan adaptasinya jadi lemah, motivasinya turun, nggak pengen banyak ikut kegiatan ya, pengennya habis sekolah ya pulang aja ya, nggak banyak mau kegiatan, nggak banyak mau mengembangkan diri ya. Adaptasi sosialnya lemah. Nah, biasanya rentan jadi korban bullying. Udah mah susah nih, ya, mentalnya sedang drop gitu ya. Ya udah mah pencemas, cara berpikirnya negatif tentang diri dan dunianya, ya rasa takutnya tinggi, dibully lagi. Nah, gimana nggak hancur itu ya. Itulah kenapa alasannya kenapa bullying itu berbahaya sekali. Karena merusak yang namanya konsep diri seseorang. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa korban bullying itu di antara korban yang paling banyak depresi dan mengakhiri hidupnya. Jadi bullying itu nggak simpel ayah bunda. Efeknya paling banyak, paling buruknya, udah mah paling buruk, paling banyak lagi, yaitu depresi dan bunuh diri. Itu kalau di rentang usia remaja loh ya. Kalau anak-anak emang jarang sih langsung bunuh diri ya. Tapi kalau remaja, yaitu bunuh diri. Udah mah kurang cinta ya tadi ya, masalah utamanya kan, kurang cinta. Jadi konsep diri yang paling awal itu ya dicintai dulu, merasa dicintai. Ya, kemudian yang kedua, dikuatkan dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki itu apa. Boleh, ya, mereka ada salahnya ya, tapi ingat kita harus seimbang. Jangan sampai kita kok malah banyak recall, mengingatkan, ya, murojaah mereka dengan kesalahan-kesalahan terus. Seolah-olah meniadakan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri anak-anak kita. Nah, kemudian jadilah orang tua yang konsisten ayah bunda. Ini tips yang ketiga, jadilah orang tua yang konsisten. Konsisten apa? Konsisten hadir dan mendukung mereka. Jangan sampai karena rasa marah, sebel, kita nggak suka mereka, merasa sakit hati ya, kita mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Sudahlah, kalau nggak bisa diatur, lakukan sesukamu. Wah, wah udahlah ya, terserah. Bunda sama ayah udah nggak mau ngurusi. Nah, jangan.
jadilah orang tua yang menghindari kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kita boleh marah kok. Nah, namun marahnya kita jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang memutus, seolah-olah memutus harapan mereka. Ya, apalagi sampai memutus hubungan dengan mereka. Yang harus kita lakukan, konsisten ada, support, memberikan cinta, ya, percaya sama mereka. Nah, remaja jadi tahu, oh iya orang tuanya tuh konsisten dengan kebaikan-kebaikan, sehingga rasa amannya muncul lama-lama. Dan tidak segan ketika nanti mereka sudah sampai pada pengalaman-pengalaman yang cukup, pengetahuan-pengetahuan yang cukup, sehingga kalau di-combine dengan kemampuan berpikirnya yang sudah baik, muncullah yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran ini kalau udah muncul dan diiringi sikap konsisten kita orang tua yang baik, penuh cinta, support gitu ya. Nah, mereka jadi nggak segan untuk balik kepada kita. Yang jadi masalah kita udah terlanjur sering marah-marah, sering ngomel-ngomelnya, ya, kemudian berkata-kata yang mungkin juga menyakiti hati remaja kita. Nanti ketika mereka sudah sampai titik baliknya, biasanya 18 tahunan titik balik itu ayah bunda. 18 tahunan ini umumnya. Manusia punya titik balik. Kenapa di 18 tahun? Karena para ahli perkembangan mengatakan di usia ini, laki-laki perempuan terutama laki-laki, mereka telah mencapai kesempurnaan akalnya paripurna. Sama ini ya, kemampuan berpikirnya seperti orang dewasa. Kapasitas kemampuan berpikirnya sama dengan orang dewasa. Dan itu gayung bersambut dengan pengalaman tadi, segudang pengalaman gagal ya. Jadi kalau ketika mendidik remaja itu, kita nggak bisa berpikir bahwa ini nggak boleh salah, ini nggak boleh gagal. Loh, ini justru cara mendidik mereka itu adalah mengajarkan konsekuensi dari pilihan mereka, bukan mengajarkan kesempurnaan. Ketika remaja kita belajar tentang kesempurnaan, nanti belum tentu tuh di 18 tahun mereka dapat enlightenment gitu ya, pencerahan, insight gitu, belum tentu. Tapi ketika dulu pernah mengalami peristiwa gagal ya, ngeyel pengen nonton bola tengah malam, gitu ya misalnya ya. Nah, terus kita bilang, "Ya sudah, sok nonton bola tengah malam, tapi sholat subuhnya nggak boleh telat ya, Nak, ya. Kalau sholat subuhnya telat, konsekuensinya ada. Ya uang jajan nggak ada, tetap masuk sekolah apa adanya, meskipun bangun jam 9 tetap datang sekolah, nggak boleh di rumah. Sepakat? Sepakat. Dan ternyata betul, nonton bola tengah malam, kesiangan sholat subuhnya, ayo badal sholat subuhnya. Kemudian, ayo, ya berangkat sekolah. Meskipun jam 9 pagi, meskipun udah lewat satu mata pelajaran, tetap sudah tanggung jawab. Nah, kita support, kita tunjukkan dukungan di situ untuk mereka belajar tanggung jawab, bukan, nah toh, udah dibilangin toh, malah telat." Enggak, jangan begini. Hilangkan kalimat-kalimat seperti ini. Nah toh, sudah dibilangin, hilangkan. Kita fokus pembentukan perilaku dan kesadaran mereka. Kita fokus pada kemampuan mereka mengambil tanggung jawab. Bangun kesiangan, ayo Nak, Saleh bangun. Ini sudah jam 9 pagi nih. Dari tadi Umi sudah bangunin tapi Kakak susah bangunnya. Ayo bangun Nak. Bangun, ayo bersih-bersih, ya wudu, sholat. Ya, habis itu bajunya dipakai sekolahnya, Umi antar ke sekolah atau Abi antar ke sekolah gitu. Ajarkan ayah bunda seperti itu. Karena di antara pola pendidikan yang buruk itu orang tua, ya ini nggak sepenuhnya ya, tapi kalau ini dilakukan berulang-ulang ini jadi buruk. Satu, ketika anak salah, orang tua itu satu polanya, suka langsung menyudutkan anak. Ya tadi, nah salah kan? Udah dibilangin sih. Itu nanti akan dicontoh oleh anak. Satu, anak itu nggak nyaman digitukan. Iya sih dia salah, tapi kan dia anak. Yang kedua, besok kalau ada apa-apa sama kita, dia pasti mengulangi pola yang sama. Kalau kita salah, bunda sih kayak gitu, kan jadi nggak jadi berangkat, bunda sih, itu nanti dia nyontoh. Yang kedua, pola yang kedua, kalau anak salah, orang tua itu adalah nyalahin lingkungan. Ya, misalnya anaknya dapat nilai jelek, "Alah, nggak apa-apa nak, mungkin gurunya salah ngoreksinya. Alah, nggak apa-apa nak, ya mungkin alah teman-teman kamu tuh mungkin ada yang ini nih, dia curang ujiannya nyontek jadi nilainya bagus.
Sama kayak dulu ketika dia lari-lari jatuh, ibunya bilang, "Aduh, lantainya salah nih, pukul lantainya." Nah, ini pola yang kedua. Jadi anak tuh belajar flying victim. Anak tuh belajar nyari-nyari kesalahan, kambing hitam atas kesalahan dia, nggak ngakuin kesalahannya, nggak belajar tanggung jawab, ya gitu. Jadi pola asuh otoriter ataupun orang tua yang tadi nyalahin lantai, nyalahin apa, itu membuat anak itu belajar bagaimana caranya menolak kesalahan, belajar bagaimana caranya denial, belajar bagaimana defensif. Dan ini yang paling banyak pola orang tua di Indonesia. Sehingga anak itu kalau salah, yang ada mereka ngegas dari kesalahannya, bukan tanggung jawab sama kesalahannya. Yang ada mereka apa? Manipulatif dari kesalahannya. Karena begitu kebanyakannya kita mendidik anak-anak kita. Sampai bahkan dia dewasa. Yang ketiga, ketika anak salah, ya, ada pola orang tua itu, dia tidak empati. Ya, ketika anak jatuh, ketika anak, apa namanya, telat gitu ya, ketika anak, dihukum gitu kan, "Udah nggak apa-apa, jatuh kuat kamu, ayo bangun bangun." Biasa itu kayak gitu ya. Wah, kan jatuh itu sakit ya, dihukum juga sakit hatinya. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan bilang, "Ah, nggak apa-apa itu dihukum gitu doang, kuat kuat," gitu. Enggak. Jadilah orang tua yang harusnya punya empati. Kalau kita tidak menunjukkan empati, anak jatuh kita bilang, "Alah kuat kuat, ayo bangun, nggak apa-apa," gitu. Besok kalau ada apa-apa sama kita, itu akan diulangi sama anak-anak. Orang tuanya sakit, "Alah kuat kok orang tua, bapak itu kuat, nggak mungkin dia meninggal itu, gara-gara sakit itu, kuat." Makanya dia nggak pulang jenguk bapaknya, karena nggak ada empatinya. Ya, maka yang pola yang ideal yang keempat, ketika anak salah, anak jatuh atau anak apa gitu ya, kita tunjukkan rasa empati. Misalnya jatuh, "Oh sakit ya Nak ya? Bagian mana yang sakit? Oh ini kakinya, syafaqallah. Kan begitulah Nak lari-lari, ketika tidak hati-hati kita bisa saja terjatuh, dan ketika terjatuh, ya biasanya ada konsekuensi, rasa sakit yang akan kita alami. Nggak apa-apa, itu konsekuensi yang harus diterima. Nah maka lain kali hati-hatilah larinya ya Nak ya." Atau ketika tadi dia bangun siang gara-gara nonton bola malam, "Ayo Nak bangun Nak, ya. Bunda paham kamu mungkin nggak pengen bangun siang, pengennya tetap sholat subuh tepat waktu. Karena kamu sudah balik ya, sudah dikenai hukum syariat, pasti kamu pengennya sholat tepat waktu, qadarullah kesiangan. Ayo bangun, nggak apa-apa, kita badal dan ini kita ambil pelajarannya. Kakak udah salah ya, nonton malam-malam, ayo kita tanggung jawab sama kesalahannya." Nah ini dia membuat dia paham dan nggak dihakimi dia. Dia belajar tanggung jawab, dia belajar nerima, "Oke aku salah, oke aku harus tanggung jawab." Beda kalau dihakimi, itu belajar menolak dia. "Ya Bunda," karena sakit dihakimi itu, emosinya udah nggak stabil gara-gara kesalahannya, tambah diuring-uringin, dimarahin, tambah nggak stabil. Jadi pelan-pelan, bertahap. Nah, maka ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, ini nggak susah cara ini, insya Allah bisa diamalkan ketika menghadapi pemuda kita. Sehingga ketika nanti dia di sekolah, dia sadar, "Oke gara-gara nonton bola, aku jadi kesiangan, malu sama teman-teman, ya diomelin guru." Nah, dia tuh udah belajar dari pengalaman-pengalaman inilah. Nanti ketika dia matang di usia 18 tahun ke atasnya, dia bisa lebih dewasa. Nah, kita kan bertugas orang tua menasihati, mencegah ya. Kalau sudah kita lakukan ya udah. Kan seperti itu tanggung jawab orang tua. Semampunya. Jangan sampai kemudian membebani kita berlebih-lebihan. Kita punya Allah. Tawakal kepada Allah. Yang penting kan sudah semaksimal mungkin kemampuan kita mengingatkan anak-anak kita. Dan yang paling efektif ya tadi, ngajarin mereka konsekuensi. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita di bawah 12 tahun dia belum balik, memang kita bertanggung jawab penuh sama dia. Maka dalam syariat, dalam ilmu perkembangan psikologi kita boleh gitu push mereka, tekan mereka. Tapi ketika mereka sudah balik, ini dalam Islam sudah mukallaf.
mereka dikenai hukum syariat, mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri loh. Berkurang tanggung jawab kita. Maka di sini sabar mendidiknya. Nggak kayak yang sebelumnya. Kita lebih tenang, menunjukkan kedewasaan, memberikan contoh-contoh, ya, nggak mudah terpancing. Ada kalanya remaja kita ngeyel, remaja kita itu wah kenceng sama kita, pelan-pelan. Baik ya. Maka ini diantara tips dan triknya ya ketika menghadapi pemuda. Nah, ketika nanti sudah pulang sekolah gara-gara telat tadi, baru bundanya bilang, ayahnya bilang, ya qadarullah ya nak ya, gimana perasaannya? Bangun telat, subuhnya telat, masuk sekolah telat, nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Sama bunda juga kalau di posisi kakak pasti nggak nyaman juga. Gimana? Mau tetap nonton bola malam gitu ya? Masih misalnya gitu ya udah. Berarti harus komitmen bangun subuhnya. Misalnya gitu ya. Sampai dia mampu tuh bangun subuhnya. Kan yang paling penting bangun subuhnya. Ya, bukan nonton bolanya nih. Perkara nonton bola itu nanti kita bisa nasihatin dia lagi. Tapi yang paling urgen tuh bangun subuhnya kan. Berarti selama tugas bangun subuhnya oke, nggak ada masalah. Ya udah, bertahap untuk masalah nonton bolanya. Kadang kita maunya cepet-cepet dua-duanya. Nggak nonton bola, bangun subuhnya oke, on time. Dan belum tentu loh kalau nggak dia main bola, misalnya dia nggak nonton bola terus bangun subuhnya on time. Belum tentu, nggak menjamin itu. Gara-gara dia merasa nggak dipahami sama orang tuanya, akhirnya dia tadi mengalami penurunan produktivitas. Bangun subuhnya telat. Bisa jadi. Nah, jadi masalah-masalah ke remaja ini kita perlu kebijaksanaan ya Bunda. Nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa kita force seperti dulu ketika mendidik mereka di usia 6 sampai 12 tahun. Nah, waktunya sudah jam 9. Masya Allah ya. Nah, tapi intinya pembahasan berikutnya akan mirip-mirip ya. Meskipun kita nanti akan ke identitas, perilaku, penerimaan diri. Tapi intinya sama dan mungkin nanti kita perdalam dari sesi tanya jawab. Semoga Allah mudahkan untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin demikian kita kembalikan kepada Ustadz untuk memulai sesi tanya jawabnya. Silakan Ustadz, mohon maaf kelebihan waktunya ini Ustadz. Barakallahu fiik, monggo Ustadz Salim. Baik, syukran wa jazakumullah khairan kepada Kak Yogi atas semua ilmu dan materi-materi yang barusan disampaikan. Masya Allah ini benar-benar bermanfaat banget ya bagi kita semua yang insya Allah bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan bisa untuk ditanyakan kepada Kak Yogi Hafizahullah Ta'ala. Mungkin jika ingin Bapak Ibu bertanya secara langsung bisa dinyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Atau kalau semisal Bapak Ibu mau ditulis juga boleh nanti kita akan baca beberapa pertanyaan di malam hari ini Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kalau tidak ada mungkin saya akan membaca beberapa pertanyaan ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar, mungkin ada yang bertanya ini dari Bu Rina. Mikrofonnya kita nyalakan dulu ya. Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi dan Ustaz Salim izin bertanya. Iya Kak Yogi, ini izin bertanya. Bagaimana kalau udah terlanjur nih, Kak, udah anaknya sekarang sudah remaja. Tapi memang sebelumnya tuh, ya itu tadi seperti Kak Yogi bilang, suka mengoreksi berlebihan, suka sering banget ngomel-ngomelin gitu. Nah sekarang anaknya udah remaja gitu. Eh Kadang-kadang tuh ada rasa menyesal gitu, Kak. Maksudnya gimana gitu ya perasaan dia gitu. Kemarin-kemarin tuh kita kayak gitu gitu. Kadang-kadang sering lost control sama anak.
Nah, untuk memperbaikinya ini kiat-kiatnya ini apa ya, Kak, gitu, untuk mungkin anak ada rasa trauma sama kita ibunya gitu, kadang itu menghantui gitu ya. Itu kiat-kiatnya apa ya, Kak, ya, gitu? Maksudnya biar, bisa rasa penyesalan itu tuh tidak terlalu membebani banget gitu. Itu Nggih, aja sih, baik. Kak, kayaknya, heeh. Ya. Terima kasih Bu, sudah dapat, poinnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan semua urusannya ya Bu ya. Amin Baik, amin mohon ya izin rabbal Ustadz Salim, Ustadz ana izin menjawabnya Ustadz. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Bismillah. Bagaimana kalau dulu kita, sering ngomel ya, banyak menyalahkan lah, ya memang karena anak kita salah gitu ya, karena anak kita salah ya ndak apa-apa ya, diingatkan gitu ya, dia salah gitu ya. Apalagi kalau itu terjadi masih di antara usia 6 sampai 12 tahun sih masih nggak apa-apa ya, Bu, ya, gitu. Cuman memang kalau sudah remaja ya treatment kita berbeda, gitu. Mulai mengurangi ngomel, mulai mengurangi menunjuk langsung di tempat ya. Karena polanya ketika remaja dia salah itu, kita harus menggunakan metode diskusi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati orang yang salah, ketika di usia dewasa, Nabi kadang ada yang langsung ditegur ya, kadang ada yang kemudian diajak untuk dinasihati, ngomong dari hati ke hati. Nah, tapi, dari riwayat yang kami pernah pelajari ya, lebih banyak yang ini ya, diajak ngomong itu langsung gitu ya, dari kesalahannya. Misalnya ketika ada seorang pemuda yang, bertanya kepada Nabi, ya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku, berzina?" Nah, itu nanya kepada Nabi langsung kayak gitu, pemuda itu. Dan para sahabat yang lain, para sahabat senior tuh gerem mendengarnya itu. Waduh ini kok bisa-bisanya nanya di hadapan Nabi, ya boleh nggak, boleh nggak atau, pengen dapat legalitas gitu ya, biar bisa berzina gitu ya. Nah mereka sebel itu, tapi Nabi itu menahan para sahabat yang lain. Nabi ajak pemuda itu ngobrol dari hati ke hati, ya. Begitupun ketika ada pemuda yang curhat kepada Nabi ya, bahwa ayahnya telah mengambil hartanya. Nah, maka, Nabi pun mengajak ngobrolnya dari hati ke hati ya. Nabi panggil abinya ya, kemudian Nabi panggil dia gitu ya. Nah, jadi nggak langsung ini ya hikmahnya. Bahkan ketika ada Arab Badui ya, tiba-tiba datang ke masjid langsung kencing di masjid, para sahabat yang lain udah nggak sabar nih pengen menghakimi gitu ya. Nabi SAW menahan para sahabat, Nabi panggil ya Arab Badui itu, Nabi ajak ngobrol ya. Ya, beginilah sifat, dan akhlak Nabi Muhammad SAW menghadapi manusia dewasa. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak remaja kita salah, termasuk ini di pondok ya, ya mungkin kita bisa ingatkan bahwa dia salah, tapi untuk ngomelin, ya untuk menasehati kadang ya gitu ya. Nah, boleh saja nasehatin Bapak Ibu di tempat boleh, ya nggak ada masalah. Apalagi kalau kita hubungan cintanya itu udah bagus sama anak-anak kita, nggak ada masalah. Nah, namun kadang kalau kita ngerasa kualitas hubungan kita aja belum bagus ya, berarti kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk kitanya menenangkan diri, karena kadang kalau kita melihat kesalahan anak kan kita juga emosional ya. Anak-anak juga kalau dia salah hatinya gelisah juga itu. Jadi sama-sama cooling down, insya Allah ini akan lebih hikmah, ngobrolnya lebih enak, pemahamannya, transfer pengetahuannya, nasihatnya jadi lebih mudah diterima. Dan begitulah cara kita untuk mendekati, remaja kita. Sesekali tegur langsung nggak ada masalah, nasihati langsung nggak ada masalah, cuma polanya lebih banyak porsinya untuk menasihati dari hati ke hati tadi ya. Nah, ini penting sekali. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang ya begitu tipsnya, merubah style-nya kita, gaya kita. Kita lebih, belajar cara baru, point of view baru, memahami remaja. Kemudian untuk mendekatkan diri tetap dengan cintanya yang Bunda selama ini tunjukkan ya. Kami yakin dan, percaya ya Bunda itu sangat cinta sama putra-putrinya ya. Kemudian juga mungkin bisa menunjukkannya ya. Nah, ini tetap ya mendukung, mensupport, perhatian, masakin masakan kesukaan mereka, servis mereka, tetap jalan. Ya, karena ini yang tetap ibaratnya mengikat mereka agar, tidak ke mana-mana itu dengan cinta tadi itu.
gitu. Kemudian untuk disiplinnya, ya monggo tugas orang tua memang mendidik disiplin anak-anaknya. Jadi jangan kemudian karena, "Aduh nggak enak ini," terus akhirnya kita jadi longgar disiplinnya, bukan. Maksudnya tadi pembahasan kita adalah mencari momen ya, memahami kondisi, memahami keadaan gitu ya, mana kondisi-kondisi yang efektif. Meskipun nggak ada masalah mau langsung tegur, mau langsung terabas, tapi kita sedang berbicara efektivitas. Nah, jadi agar lebih efektif saja ya, mencari waktu itu bukan berarti setiap orang tua menegur anak harus nyari waktu, tidak, ya. Tapi kita cari efektivitasnya. Kalau ini efektif langsung saat itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau efektifnya sama-sama cooling down, menenangkan diri, silakan tenangkan diri dulu. Jadi pola-pola begini yang harus kita, lakukan. Terus kalau dia mengalami trauma gimana? Maka ayah bunda bisa mendekati dia, minta maaf ya, minta keridhoannya ya. Bagaimanapun juga ketika mereka merasa tersakiti, ya kita perlu rasa-rasanya minta keridhoan dia untuk memaafkan. Nah, bagaimanapun juga ya, ini adalah contoh bagi anak kita. Ketika orang tua minta maaf duluan, orang tua mau menyadari kesalahan dan kekurangan, maka anak akan belajar. Dengan itu mungkin dia jadi lebih mudah jadi pribadi yang pemaaf, jadi pribadi yang juga mudah minta maaf. Dan yang terakhir Bunda, lakukan banyak aktivitas bersama Ananda. Entah makan bersama ya kalau di rumah itu, ya atau ngobrol bersama, atau kalau suka misalnya, nonton kajian bersama atau nonton yang lain bersama, boleh. Aktivitas jalan sore bersama misalnya, aktivitas apa ya, weekend bersama ya, hunting kuliner bersama ya, boleh, shopping bersama misalnya ya, boleh, monggo. Masak bersama boleh. Nah, kebersamaan ini akan melunakkan dan mendekatkan hati. Dan bundanya juga bisa ngasih-ngasih hadiah nih, ya ke Ananda atas hal-hal baik yang dia lakukan. Hadiah-hadiah sederhana itu akan menumbuhkan benih-benih cinta. Tahadau, tahabu. Yang penting hadiah itu diberikan atas alasan ya, alasan kebaikan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Begitu Ustaz. Ada lagi Ustaz? Baik, syukron Kayaknya Ustaz. buahnya udah. Gimana Ustaz? Ya, ada lagi Baik, pertanyaannya kayaknya banyak ini di kolom chat. di kolom chat sini banyak banget Ustaz ya. Cuman kayaknya nih Nah, Masya Allah. Bu Rizky nih kayaknya mau bertanya secara langsung nih Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh, boleh. Boleh Monggo Ustaz. Ustaz. Silakan Baik, Ustaz Bu Salim. Rizky, tafadhol Bu Rizky. Jika ingin bertanya kepada Kak Yogi secara langsung. Assalamualaikum, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, I- Izin bertanya, Kak. silakan. Kami punya anak remaja usia 12 tahun yang yang Ana lihat dia ini cenderung introvert, sehingga anak ini bukan hanya sekedar pemalu, tapi juga agak-agak sensitif gitu, Kak Yogi. Mm-mm. Sensitifnya itu eh, kalau dipantau dari rumah, kita tegur sedikit bisa tersinggung, bisa ngambek. Terus kemudian ketika di sekolah pun ustazahnya bercerita bahwa dia bisa sangat tersinggung dengan perilaku-perilaku simple dari temennya. Jadi dia bisa menarik diri atau mencap temennya sendiri begini dan begitu gitu. Padahal untuk orang lain itu hal yang simple aja dan nggak kenapa-napa. Tapi buat dia itu sesuatu hal yang harus dia jauhi atau kayak serius banget gitu. Terus dia juga sangat mudah menangis gitu, Kak Yogi. Apa yang harus kami lakukan Mm. untuk anak yang modelnya seperti ini gitu. Di sisi lain, Ana sebagai ibu pengen anak remaja kami itu mentalnya kuat. Tapi untuk menguatkannya bagaimana gitu, Kak Yogi? Karena sangat sensitif gitu. Ya, Jazakallah khairan, Kak Yogi. Barakallahu baik. fiik. Wah, jazakillah khairan. Wa fiik barakallah. Terima kasih Ibu. Semoga Allah mudahkan urusan Bunda dan keluarga. Baik, kita mohon izin ke Ustaz Salim untuk menjawabnya Ustaz.
Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Baik, yang pertama Ibu, perlu kita cari tahu dulu penyebab dia, sensitif dan sulit menerima nasihat itu apa. Biasanya kita bagi jadi 2. Yang pertama, apakah karena dia terlalu sering dulunya di masa kecil mendapatkan, teguran ya, disalahkan ya, dan ini biasanya terjadi ketika antara usia dia 3 tahun, udah mulai 3 tahun tuh sering disalah-salahin. Ya ini nggak boleh, kadang orang tuanya overprotective banget ya, jadi terlalu banyak disalahin. Nah itu nanti biasanya remajanya jadi gini, pendiam, oversensitif, nggak suka dinasehatin, itu gitu. Karena di fase 3 sampai 6 tahun tuh fase inisiatif. Kalau inisiatifnya gagal terbentuk jadinya guilty, banyak rasa bersalahnya. Nanti shame and doubt-nya muncul, rasa malu gitu ya, rasa apa namanya, nggak bisa, rasa, nggak berkembang itu muncul. Sehingga itu akan berdampak nanti teraktivasinya ketika remaja. Nah, dia menarik diri, dia oversensitif, dia susah menerima nasihat. Nah, kalau untuk tipe yang pertama, cara penanganannya berarti kita, eee, untuk menegurnya, untuk menasehatinya ya, kita butuh waktu. Berarti yang harus dibangun security-nya dulu, rasa amannya dulu, rasa nyamannya dulu ya. Nah, jadi, perlu tahapan-tahapan itu. Dan kita jelaskan pelan-pelan nanti tentang konsep nasehat, tentang ditegur, POV sudut pandang orang lain ya. Nah, ya itu perlu disampaikan ilmu-ilmu itu, tentunya dengan persiapan. Kalau tipenya yang pertama. Jadi kita lebih sabar kalau tipe yang pertama ya. Nah, tapi kalau tipe dia yang kedua, nah karena dia dari kecil jarang ditegur, jarang dinasehati, wis terserah gitu ya, mau ngapain terserah ya, kita banyak kelonggarannya ya. Sehingga ketika anak-anak berkembang dengan disiplin yang kurang, disiplin yang nggak konsisten, pengasuhan yang, kurang responsif, kurang aktif ya, pengasuhan yang, apa namanya, kurang validasi emosi anak ya. Maka, ini tipe-tipe permisif, orang tuanya kadang biasanya anaknya jadi berkembang seperti ini. Jadinya dia sangat sensitif ketika dinasehati, ditegur. Kenapa? Karena gagalnya, mereka itu belajar tentang konsep disiplin, tentang konsep pembiasaan. Habit-nya, disiplinnya, kemandiriannya itu nggak mateng, sehingga ini berdampak pada perasaan insecure yang sangat tinggi. Nah itu, kemungkinan yang kedua. Nah sebenarnya ada faktor yang lain juga ya, kemungkinan yang lain bisa jadi karena rasa trauma ya, kamu trauma ya mungkin pernah dimarah ya, pernah, diabaikan ya, bukan hanya trauma mungkin conditioning event ya, di mana, dia apa, nggak merasa nyaman ya, atau mungkin pernah dibully sama temennya. Yang intinya semua hal tadi membangkitkan rasa takut ya, rasa insecure pada anak kita. Nah, segala sesuatu penyebab yang kemudian, apa namanya, menyebabkan rasa insecure itu akan menghasilkan perilaku yang seperti tadi. Dan bukan hanya perilaku kan, akhirnya jadi ke pikirannya, ke emosionalnya gitu. Sehingga cara penanganannya bunda dan ayah, perlu memahami sebabnya, karena berbeda-beda sebabnya. Nah, kalau untuk tipe sebab yang kedua tadi, kami sangat menganjurkan Ananda itu agak dipaksa sedikit. Meskipun nanti, aduh dia lembut sekali, dia nanti susah, nggak apa-apa, kalau memang dulu cara pembentukannya gitu, memenuhi syarat yang kedua tadi. Jarang ya ditegur, banyak dipenuhi kebutuhannya, banyak dimanjakan lah intinya gitu ya. Nah, sehingga itu semakin besar, semakin membentuk insecurity sebenarnya, pola-pola permisif itu. Sebenarnya jangan dikira anak yang diasuh dengan pola permisif, semua-semua boleh, semua-semua nggak ada batasannya, itu kemudian dia jadi pede, enggak, justru jadi insecure semakin besar. Karena di rumah, mungkin di rumah dia bisa seperti itu, tapi di lingkungan nggak bisa. Karena di lingkungan itu punya aturan ya,
orang-orang nggak bisa dia kontrol dan dikendalikan, beda sama bapak ibunya gitu. Nah, akhirnya mengembangkan pola-pola seperti itu. Nah, jadi kalau tipe yang kedua, sok aja ya bunda dan ayah, agak dipaksa dikit ya. Kalau di rumah ada momen kita ngobrol, kita sama-sama evaluasi, ya, kita sama-sama kritik gitu ya. Silakan kakak boleh mengkritik ayah, bunda ya, kasih masukan yang membangun, gantian bundanya. Jadi dibiasakan dengan kritik, masukan, dibiasakan lagi dengan pola-pola disiplin. Kalau nggak disiplin dia konsekuensinya diterapkan gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting syaratnya Bapak Ibu ingat semua konsep-konsep yang akan kita pelajari, mau disiplin, mau penetapan kebiasaan baru ya, mau apa namanya memberikan punishment. Yang penting dasarnya cintanya terbangun dulu. Cintanya dibentuk, dia merasa dicintai, bahkan kita tanya dia langsung, ada nggak yang nggak nyaman dari bunda, dari ayah sampai sekarang? Ada nggak perasaan benci sama ayah bunda? Ya, kami tuh kalau punya kelas remaja, kami selalu kasih SSCT gitu ya. SSCT itu semacam alat evaluasi diri, alat tes untuk mengetahui mereka punya masalah nggak sama orang tuanya, yang mereka nggak bisa bilang. Nanti kalau di SSCT itu disampaikan, kami bilang ke orang tuanya, gitu. Nah, ayah bunda nggak perlu anaknya ikut sekolah Kayogi. Ayah bunda bisa tanya langsung ke Ananda, jika Ananda mau cerita. Gitu. Jadi Ananda mau cerita punya masalah apa sama orang tuanya, punya rasa nggak nyaman apa ya, punya kekesalan apa ya. Nah, itu dibongkar dulu hal-hal seperti ini. Sehingga dibersihkan dulu. Ibarat luka itu kotoran-kotorannya dibersihkan dulu baru ditutup. Jangan langsung dipaksa ditutup sementara masih banyak kotoran di dalamnya. Nanti jadi infeksi. Kan gitu ya. Nah, jadi ayah bunda gali dulu itunya, dia punya masalah apa, nggak nyaman apa, tapi memang nggak langsung terbuka biasanya, butuh waktu pendekatan, butuh waktu pembentukan rasa nyaman, conditioning-nya yang lama atau raportnya yang lama. Nah, jadi saran kami untuk mengatasi ananda yang demikian Bunda perlu apa namanya memahami flashback ke belakang bagaimana perkembangan ananda dari kecil sampai besar. Ada juga yang seperti itu memang bawaan ya. Bawaan dari lahir ada gitu ya. Nah, kalau bawahan ya kita perlu latih gitu. Jadi jangan dituruti gitu ya kecenderungan dia. Sehingga kita nggak bisa berlindung dari kata introvert. Introvert itu bukan pemakluman bagi anak atau orang manusia yang nggak bisa bersosial, bukan. Introvert itu adalah sebuah kata yang kemudian diasosiasikan dengan salah satu tipe kepribadian. Ini teorinya Henry Murray tentang introvert. Kalau mau belajar introvert, belajar teori kepribadiannya Murray. Yang lain itu banyak istilah introvert tapi ngawur gitu ya. Contohnya apa? Introvert tuh orang nggak bisa bersosial. Ya nggak begitu. Menurut Henry Murray, kepribadian introvert itu adalah kepribadian yang memang lebih banyak waktunya digunakan untuk self-evaluation, kemudian leisure time, waktu nyaman untuk dirinya sendiri, waktu berkualitas untuk dirinya sendiri, dan ini bagian dari charging dirinya. Dia akan cepat capek kalau berinteraksi dengan lingkungan. Tapi orang introvert itu nggak ada masalah dengan interaksi, nggak ada masalah dengan komunikasi. Banyak orang introvert komunikasinya bagus, adaptasinya bagus, ya, problem solvingnya bagus. Jadi istilah introvert itu nggak bermasalah dengan yang namanya problem solving, adaptasi, interaksi dan komunikasi nggak ada masalah. Yang masalah itu gimana dia ngelola dan memenuhi kebutuhan introvertnya. Begitupun ekstrovert. Istilahnya ekstrovert belum tentu sosialnya bagus. Belum tentu problem solvingnya bagus. Belum tentu komunikasinya bagus. Banyak orang introvert nggak bisa kerja. Banyak orang introvert itu nyakitin hati omongannya. Banyak orang introvert itu justru dia itu kelihatan rame di luar, sepi di dalam. Nah, jadi apa namanya? Kalau Ananda itu tadi dia lebih banyak menutup diri, komunikasinya kurang, kemudian lebih sensitif, ya ini bukan hal yang baik, sehingga harus dirubah. Jadi kadang beberapa orang tua membiarkan, oh ini introvert kok nggak apa-apa sampai besar. Enggak, bukan nggak apa-apa, ini masalah. Sehingga ya harus latihan.
Dan latihannya tadi tergantung kondisi Ananda tadi bagaimana background-nya, untuk apakah harus di-force, dipaksa sedikit, atau dengan banyak kelembutan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Begitu Ustaz Salim. Afwan. Baik, syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Mungkin ini Jazakallah adalah khairan. pertanyaan yang terakhir ya Ustadz ya, karena waktu terbatas juga dan pertanyaan banyak sekali. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab, insya Allah bisa dijawab dengan Kak Yogi di kajian parenting berikutnya. Mungkin di sini ada Bu Zahwah, beliau dari tadi minta izin untuk bertanya secara langsung Kak Yogi. Mungkin ini bisa diizinkan Kak Yogi? Monggo Boleh? Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz. Baik, Bu Zahwah silakan untuk bertanya kepada Kak Yogi. Bismillah. Silakan Ibu. Kok hilang suaranya Ustaz? Assalamualaikum, Kak. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Sudah terdengar suaranya Ibu. Ya, Monggo. Afwan Kak, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi anak remaja di usia 3 tahun yang tidak berani untuk menampakkan diri ke lingkungan sekitar? Bahkan seperti mau ke warung sendirian aja itu, beliau tidak mau. Dan ketika kumpul dengan keluarga, dia hanya diam saja atau malu. Tapi jika dengan teman dekat atau sama kita itu, dia mau bercerita dan berekspresi gitu. Tapi di luar dia jadi gitu maksudnya, Kak. Gimana ya? Oke. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Ini dari tadi pertanyaannya bagus-bagus Ustaz. Dan sekaligus susah-susah. Semoga Allah mudahkan Bu semua urusannya. Dan mohon izin Ustaz Salim untuk menjawabnya. Ketika Ananda punya indikator Bu. Jadi kalau anak-anak tuh indikatornya gini Bu. Ada 2 indikator. Ini ayah bunda juga bisa evaluasi ke keluarganya masing-masing. Pertama, Ananda itu kalau di rumah ceriwis, rame, ceria, tapi kalau di luar itu jadi pendiam, menutup diri, pemalu. Nah, kondisi pertama ini Bapak Ibu, tipsnya adalah ayo Ananda ikutkan kelas public speaking, kelas ini, kelas itu, ketemu banyak orang baru, explore hal baru, pembiasaan aja. Dan apa namanya? Memang motivasinya kalau untuk tipe yang seperti ini eksternal. Kita ajak dia ya untuk bangun dari internalnya belum. Internal motivasinya belum. Jadi Bunda nggak usah khawatir, kondisi yang pertama ini sebenarnya hanya butuh sedikit simulasi gitu ya. Kenyataannya banyak. Cuman istilahnya sedikit gitu ya. Artinya ini peluang kebaikannya sangat banyak. Nah, sehingga Bunda tinggal ikutkan kelas misalnya bahasa Arab. Intinya kalau untuk kondisi Ananda seperti ini, konsistensi. Ajari dia itu ikut kelas. Misalnya sekalipun misalnya anak laki-laki nih, ikut kelas bela diri misalnya. Yang penting konsisten tuh di atas 6 bulan. 6 bulan ini udah sesuai kesepakatan, dia berhasil bertahan 6 bulan, buat kontrak baru. Ayo nak, sampai sabuk hitam misalnya gitu ya. Ketika Ananda mampu konsisten Bu di satu bidang itu, insya Allah nanti akan mengembangkan tuh rasa amannya, trust sama lingkungan, percaya dirinya ya, dan dia mampu mengkontrol gimana dia harus malu, kapan dia enggak, insya Allah. Nah, jadi intinya ibu dan ayah coba cari kegiatan Ananda bisa konsisten dan itu ada interaksi di sana, di komunitas atau kegiatan atau ekstrakurikuler itu. Nah, intinya di situ. Nah, misalnya di OSIS gitu ya, itu gitu. Karena banyak klien kita, pasien kita juga yang begitu, Ananda ketika di rumah itu ceriwis, tapi di luar tuh sepi gitu ya. Nah, terus ada yang ikut kelas bahasa Arab, ada yang kelas bela diri, ada yang ikut kelas, pokoknya ada interaksi, ada komunikasi kelasnya. Dengan izin Allah, akselerasinya ketika dia sudah di usia SMP itu cepat banget. Nah, kalau SMP baru mulai ya tunggu aja Bu, misalnya setahun, 2 tahun ke depan. Nanti ada akselerasinya juga. Karena kebutuhan sosial remaja itu sebenarnya tinggi. Nah, ketika disimulasi dengan baik, insya Allah nanti akan ada akselerasi yang bus langsung gitu dia. Ada itu yang dulunya nggak bisa, nggak berani apa-apa Bu. Ketika dia sekarang di SMA jadi OSIS, jadi sekretaris ini, jadi sekretaris itu, ikut, jadi gitu dia, Masya Allah. Nah, jadi kalau standarnya yang pertama tadi dia ceriwis di rumah, ini lebih mudah insya Allah.
Kemudian yang tipe kedua, nah ini yang agak butuh effort. Di rumah diam, di luar diam. Nah, Ananda yang seperti ini kita butuh effort yang keras. Karena yang pertama kita harus bikin dia aktif di rumah dulu, Ibu. Sebelum membuat dia aktif di luar rumah. Caranya gimana membuat dia aktif di rumah? Maka kita evaluasi diri kita sebagai orang tua. Sudahkah kita sebagai orang tua ini nyaman buat anak-anak? Sudahkah kita banyak menstimulasi mereka? Sudahkah kita menjadi orang tua yang open kepada anak-anak? Self disclosure, membuka diri ke anak-anak. Komunikasinya efektif belum? Dengan pasangan kita gimana? Romantis nggak hubungannya? Karena itu dilihat. Anak-anak itu kadang melihat dulu orang tuanya romantis apa enggak, baru mereka mau membuka diri ke orang tua loh. Dan risetnya begitu. Jadi kalau ada orang tua di rumah itu nggak komunikatif ya, nggak romance gitu, anak itu lebih menutup diri dari orang tua. Tapi kalau orang tuanya komunikasinya bagus, nyaman, itu dia lebih membuka diri. Nah, lebih merasa aman karena rasa aman pertama anak-anak itu ya keluarganya, orang tuanya. Sehingga silakan dievaluasi. Dibangun dari komunikasi pasangan, interaksi pasangan, anak lihat, anak contoh gitu ya. Kemudian baru kita ke Ananda, ya dibikin rasa aman, bikin kegiatan bareng berdua dulu ya. Yang tadi ngobrolnya cuma 5 menit, naikkan jadi 6 menit, naikkan jadi 10 menit, naikkan jadi sampai dia nyaman banget ceritanya gitu. Pelan-pelan aja. Kegiatan bareng masaknya gitu ya, atau jalannya dan yang lainnya boleh. Sehingga nanti Ananda kalau di rumah udah mulai ceriwis, baru nanti ke level yang pertama tadi, atau ke tipe yang pertama, cara mengaktifkan yang di luar. Nah, bagaimana dengan tipe yang ketiga? Ananda di luar ruangan ceriwis, di rumah pendiam. Berarti masalahnya di orang tua. Kalau tipe yang ketiga, banyak harus perbaikan dari orang tuanya. Itu jujur kami harus sampaikan, karena pengalaman kami menangani pasien-pasien yang demikian, yang harus diterapi orang tuanya, bukan anaknya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu jawabannya. Semoga Allah mudahkan kita sebagai orang tua untuk membersamai Ananda. Dan insya Allah ayah bunda nggak ada yang nggak mungkin. Ketika kita bertawakal kepada Allah ya, maka hati kita, hati pasangan kita, hati anak-anak kita itu ada dalam genggaman Allah. Tugas kita ya minta, berdoa sama Allah. Kalau ada yang kurang dari diri kita, minta agar diberikan kebaikan, diberkahi kita, dirahmati diri kita. Diberikan hidayah, taufiknya, biar kita berubah jadi orang tua yang baik. Dan itu bukannya nggak mungkin, sangat mungkin terjadi. Begitupun anak-anak kita, begitupun mungkin pasangan kita yang hari ini belum bisa dengan ideal untuk diajak kerjasama dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Karena ini diantara kendala yang paling banyak dialami oleh keluarga, yaitu kurangnya support pasangan. Maka ayah bunda, eh, tidak berputus dari rahmat Allah itu menjadi pijakan yang paling penting, yang paling utama. Karena hari ini mungkin ada yang sudah berjuang 2 tahun, ada yang sudah berjuang 10 tahun, ada yang sudah berjuang 30 tahun lebih ya. Ya, maka jangan berputus dari rahmat Allah. Mungkin di tahun ke-31 Allah berikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita. Mungkin tadi yang sudah 10 tahun, di tahun yang ke-11 Allah berikan hidayah kepada diri kita, keluarga kita, dan pasangan kita. Sehingga jangan pernah berputus dari rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, diberikan kesabarannya, ya, sehingga kita sabar, kita mudah untuk melewati hari-hari yang berat ya bersama keluarga, bersama anak-anak. Karena nggak mudah ya mendidik anak, berkeluarga itu nggak mudah. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang juga solih dan solihah. Jazakumullahu khairan ayah bunda sekalian yang sudah bertahan sampai jam 21.37. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga ini jadi wasilah kita, terutama Kak Yogi. Ini sebagai self reminder untuk membersamai anak-anak, juga orang tua, ayah bunda yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi motivasi dan mungkin insight baru untuk membersamai Ananda tercinta. Kepada Ustadz Salim beserta jajaran kami ucapkan jazakumullahu khairan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan dari Ana pribadi. Mohon dimaafkan dan kita kembalikan kepada Ustadz Salim. Silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz.
Baik, syukran Ustadz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, dan Bapak Ibu juga. Terima kasih sudah berkenan hadir di kajian parenting yang diadakan oleh Sekolah Islam Inovatif Al-Mansurah ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di malam hari ini. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin menyimak kembali kajian parenting di malam hari ini, kita tadi sempat merekam. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak kembali rekamannya yang nanti insya Allah kita akan share di grup kajian parenting. Nanti Bapak Ibu bisa cek kembali di grup kami ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kajian parenting di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Salim Al-Hilali pamit undur diri dan mohon maaf jika selama kajian ini terdapat kendala ataupun ada masalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz untuk pamit dari ruang Zoom-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum.